Nah, teman-teman, cara kita menanam anggrek bulan yang baru dibeli. Pertama-tama kita copot soft potnya. Lalu moss putihnya kita kurangi ya, kita buang-buang karena ini akan membuat busuk. Nah, ini saya mencopotnya tadi ada yang di bawah keran air, ucuran keran, karena kan soft potnya ada yang melekat agak kuat gitu, agak keras. Saya takut merusak akar sehingga saya kocor di bawah keran sehingga sudah berkurang banyak moss putihnya. Nah, kalau ada moss putih yang tertinggal yang agak kuat, biasanya di bagian dalam jangan dipaksakan, berarti akarnya sudah agak baik yang bagian atas. Biarkan saja. Nah, kita kurangin yang bagian moss putih yang gampang dibuang. Nah, lalu kita gunting akar-akar yang jelek, akar busuk, akar kering, akar hitam, akar coklat, ya. Nah, ini sudah kelihatan moss putihnya sudah berkurang banyak, tinggal sedikit yang tersisa moss putihnya. Lalu kita kurangin akar-akarnya yang jelek. Nah, selanjutnya kita buang daun yang jelek. Lalu kita rendam arang di antrakol atau larutan fungisida sehari sebelumnya. Semalaman kita rendam, kita taruh di bagian tatakan bawah pot. Jadi sudah ditata bagian arang di bawah pot, lalu kita tempatkan anggreknya. Nah, menempatkan anggreknya ini teman-teman agak menjulang ke atas ya, supaya akar yang bagian atas bisa bergerak keluar dan nanti akar yang bagian dalam bisa menjalar ke bagian bawah pot. Kita posisikan dulu. Setelah posisinya posisinya pas, kita ganjal, kita kunci anggrek ini dengan arang-arang. Ganjal akar arang bagian bawah untuk mencengkeram anggrek ini. Arang bagian bawah diisi untuk mengunci, arang bagian samping juga diisi untuk mengunci anggrek ini sehingga anggrek ini enggak goyang-goyang untuk sementara. Nah, ini lalu diisi bagian rongga-rongga yang kosong. Nah, ini anggrek ini kalau memindah-mindah teman-teman harus hati-hati, nggak boleh sembarangan mengangkatnya karena akarnya belum jalan. Jadi harus berhati-hati kalau kita mau pindah-pindahkan ya. Nah, ini kalau mau mindah-mindah harus dipegang, hati-hati nggak boleh goyang. Nanti kalau goyang anggreknya mati. Kita pastikan untuk memindah-mindah tidak goyang. Lalu kita tempatkan anggrek ini di halaman rumah yang ada sinar mataharinya anget-anget, yang ada sirkulasi udaranya juga cukup, sampai nanti keluar akar-akarnya, akarnya berkembang, sehingga akarnya ini mulai mencengkeram akar-akarnya, arang-arang, sehingga anggrek ini sudah kuat. Nah, teman-teman, saya punya beberapa koleksi anggrek bulan yang baru saya tanam. Ini baru saya repotting, yang ini kira-kira 4,5 bulan yang lalu. Kondisinya ternyata sekarang kelihatan tambah sehat, kelihatan dari adanya rongga-rongga di antara daun. Ini berarti anggreknya nggak layu. Kalau layu kan nggak ada rongga-rongga. Ini kan ada rongga-rongga, sehat dan saya jungkir balik ke bawah supaya nggak cepat busuk. Ini akarnya sudah ada perkembangan akar. Nah, ini akar yang ujung-ujungnya hijau sudah mulai tambah banyak dan tambah panjang. Ini saya tempel papan pakis. Ini anggrek pertama saya supaya nggak busuk. Nah, ini moss putihnya sudah banyak dikurangin, disisakan moss yang sedikit saja, yang mungkin yang sudah yang menempel di akar, ya moss putihnya yang menempel di akar, yang kuat di akar nggak dilepas. Jadi masih ada sedikit moss putih. Nah, ini sudah sehat. Nah, ini juga sama, ini masih jungkir balik. Ini enggak layu karena ada tegak, lurus, tegak ke bawah. Kalau ada tegaknya berarti dia daunnya enggak layu. Kalau layu dia enggak tegak, dia langsung turun ke bawah. Saya perhatikan perkembangannya dari ke hari, awalnya kan layu, nah lama-lama tambah tegak. Berarti dia akarnya sudah tambah berkembang.
Yang biasa, yang di daun yang belakang kan agak kuning karena kan daun tua, di samping juga kena panas matahari. Tapi tanamannya sehat karena kalau tanaman kena matahari sedikit pasti sehat. Kalau bulan itu ya sebenarnya 30-40% ya, karena ini panasnya kemarin terik ya, dia kena panas bisa sampai 30-50% nih kemarin. Jadi dia agak kuning sedikit tapi sehat. Nah, ini akar-akarnya sudah mulai ada perkembangan, masih sedikit. Ini tapi ujungnya hijau. Berarti dia sehat dan dijamin nggak busuk. Nah, ini juga anggrek bulan masih punya saya yang tegak, ini saya nanamnya. Nah, ini yang ujung kuning karena daun tua dan panas matahari. Ini tegak ya teman-teman, tuh tegak. Ini kelihatan rongga-rongga. Ini semua anggrek bulan mousnya sudah dikurangi, tinggal sedikit ditaruhnya supaya nggak gampang busuk. Nah, ini akarnya sudah gondrong. Ini sudah sehat. Nah, ini anggrek bulan yang saya tanam di pot sabut kelapa. Ini anggrek bulan mini. Ini ditanam kira-kira repotting 2,5 bulan yang lalu. Daunnya tebal, sehat karena cukup matahari, sampai ada yang gosong gini karena mataharinya banyak cahayanya kemarin ya. Berhubung cuaca panas teman-teman, jadi ada yang gosong. Tapi aman sekali karena nanti kalau udah matahari kan bergerak berputar, nanti kalau pas dapat udah berputar ke bagian yang cahaya redupnya, dia sudah kuat karena sudah pernah kena matahari kemarin, apa namanya, kecukupan sinar matahari, jadi dia sudah kuat. Nah, ini juga akar-akarnya jadi berkembang sehat. Nah, ini akar yang ditanam, semua tanaman anggrek kalau nanam anggrek itu akarnya harus ada yang keluar untuk cadang, untuk dia menghisap makanan di udara, sehingga anggrek itu enggak kekurangan makanan, jadi dia enggak gampang mati. Nah, ini anggrek yang juga mini, saya ada 2 nih anggrek mininya. Yang ini akarnya udah nembus nih di sabut kelapa, hijau keluar nih teman-teman, tuh kelihatan kan. Nah, ini berarti anggreknya sudah tambah sehat. Ini pengalaman pertama saya nih nanam anggrek bulan, jadi saya senang sekali. Nah, ini medianya. Saya pakai arang, terus saya pakai sabut kelapa supaya untuk ada lembab-lembab. Terus bisa juga dibuat pakis kecil yang dikasih sabut kelapa, dililit-lilit, jadi supaya akarnya nanti bergeraknya nempel lebih nyaman lagi. Nah, saya mencoba nih teman-teman, anggrek bulan saya taruh di papan pakis, terus saya tumpangin di apa nih, tanaman tanduk rusa. Nah, ternyata perkembangannya bagus sih taruh di tanduk rusa nih. Kan tanduk rusa kan lembab ya. Nah, saya tumpangin situ ternyata akarnya tuh menjalar-jalar tuh, sehat ya. Di apa namanya, di tanduk rusa, kelihatan natural teman-teman. Saya suka sih kalau natural-natural gitu. Dia kena cahaya matahari, akarnya banyak gitu, ada kuning apa, kalau kuning cahaya matahari saya suka. Kalau saya suka yang natural gitu ya. Nah, lihat daunnya aja, akarnya aja belum berbunga aja saya udah seneng. Nah, inilah teman-teman, akhirnya anggrek-anggrek ini saya gantung-gantung di teralis-teralis besi seperti ini. Nah, anggrek-anggrek ini sangat cukup cahaya matahari. Malah dalam cuaca panas begini kadang-kadang agak over. Gak apa-apa teman-teman, anggrek-anggrek ini sehat. Yang penting sehat, cukup matahari, cukup sirkulasi udara. Nah, baru lihat akarnya, daunnya saja saya sudah senang teman-teman. Tiap hari saya selalu memperhatikan perkembangan akar dan daunnya. Itu saya sudah senang sekali teman-teman.
Apalagi kalau sudah berbunga, baru lihat akar dan daunnya saja saya sudah senang, teman-teman. Nah, ini dia anggrek yang saya juga suka karena ini natural, menempel di tanaman tanduk rusa, akarnya menjalar-jalar, daunnya agak kuning, kehijauan, natural, teman-teman, saya suka. Yang penting anggrek ini sehat. Kelihatan kan, teman-teman, akarnya yang sudah menjalar kemana-mana, sehat, tebal.